Selamat pagi anak. Pagi, Pak. Gimana kawannya? Sehat, Pak. Udah makan? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang memimpin kita dalam doa? Teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di bulan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di depan pada saat ini ya Bapa, karena Engkau telah menolong menyertai kami mulai dari rumah perjalanan yang sampai sekolah ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai proses mengajar belajar kami, berkati kami, berikan kami kepintaran kecerdasan, agar kami bisa memahami mata pelajaran yang diberikan oleh Bapa dan Guru kami. Ya Bapa, berkati kami semua, ini kami di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai proses belajar kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya undang teman-teman semua untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dengan judul Di Timur Matahari. 3 ayat. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri, kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh perguruan Indonesia. Oke, baik, saya akan absen ya. Silakan dengarkan namanya. Yuton, ada Pak. Abe, ada Pak. Ofrawan, Ada Pak. Jet Prianto, Adit Pak. Ernida, Desiman, Ada Pak. Marniwati, Adit Pak. Delta, Adit Pak. Andis, Adit Pak. Firman, Firman, Derva, Identik, Adit Pak. Slimei, Adit Pak. Juni, Adit Pak. Francisca, Adit Pak. Fancy, Mira, Adit Pak. Denny, Adit Pak. ada semua ya? Adit Pak. Baik. Pada hari ini ya kita akan belajar tentang AI, coding dan kecerdasan artificial intelligence. Nah, sebelumnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi penerapan AI di sekitar peserta didik kami. Kemudian yang kedua adalah menganalisis manfaat dan tantangan dari penggunaan AI. Dan ketiga adalah mendesain solusi sederhana berbasis AI untuk permasalahan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk materi, siapa yang pernah mendengar ataupun pernah menggunakan AI? Ada yang pernah? Ada? Ada. Oke. Siapa yang pernah? Banyak. Berapa orang? Semua? Ya. Oke. Nah, sudah betul penggunaannya? Hah? Masih belum? Ya. Masih ada yang kurang-kurang? Ya. Oke. Saya akan menjelaskan tentang apa itu AI. AI sering disingkat dengan artificial intelligence. Nah, bedanya dengan kita di Indonesia khususnya, ya di Indonesia, bukan artificial intelligence, tetapi kecerdasan Buatan. atau kecerdasan artifisial. Nah, AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk meniru kemampuan manusia seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Terus yang menjadi perbedaan antara manusia dengan AI itu apa sih? Apa sih yang menjadi pembeda antara manusia dengan AI? Ada yang bisa? Nah, silakan. Kalau manusia itu berpikir secara alami, sedangkan dari AI itu dibuat oleh manusia. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang bisa memberikan tanggapannya, pendapatnya tentang perbedaan antara AI dengan manusia? Nggak ada? Ada yang bisa? Juter? Oke. Nah.
saya akan jelaskan yang menjadi perbedaan antara AI dengan manusia adalah dari segi pengertiannya saja sudah kita tahu bahwasanya ya AI itu kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Nah, dan AI tidak memiliki emosi. Ya. Berbeda dengan manusia. Ya. Apapun yang kamu cari di internet, apapun yang kamu searching, apapun mau kamu gunakan dia, mau kamu banting-banting dia segala macamnya, kalau misalnya dalam bentuk benda fisik, dia tidak akan emosi. Ya. Beda dengan manusia. Ya. Manusia punya simpati dan empati, punya emosi juga, ya kan? Nah. Selanjutnya, mengapa AI penting di pendidikan khususnya kita di SMK? Yang pertama, ya, mendukung proses belajar mengajar, ya, membantu guru, ya, dalam bentuk administrasi misalnya, ya, ataupun membuat presentasi misalnya. Nah, ini akan membantu, ya, dan mempermudah sekaligus menghemat waktu kita dalam pekerjaan. Kedua yaitu akses informasi lebih mudah. Nah, kalau dulu, kalau misalnya kita mencari informasi, ya, kebanyakan kita baca dari buku yang berapa bab, ya kan? Nah sekarang apa topik yang lagi trending, tinggal kita cari, maka akan muncul, ya kan? Dan yang akan ditampilkan sama kita adalah file aslinya, yang lengkap dia, ya, bukan harus berbahasa-basi segala macam sampai sepanjang-panjang berapa halaman, tapi ini dipersingkat, dibuat sederhana dia. Ketiga yaitu meningkatkan kreativitas. Selanjutnya, cara mengoperasikan AI dengan akses internet. Dalam menggunakan AI, internet itu perlu, ya, dan bisa juga nggak perlu. Ya. Artinya begini, ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan AI dengan secara efektif dan efisien, secara semaksimal mungkin, maka ya internet kita butuhkan. Misalnya contoh, nah kalau misalnya dia secara internet tapi terbatas, kita bisa menggunakan Google Translate offline. Kemudian aplikasi pengenal suara dan AI text generator offline. Saya akan jelaskan, ya, contoh-contoh AI. Misalnya contoh, ya, tanpa kita sadari sebenarnya AI itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tanpa kita sadari. Misalnya contohnya seperti apa? Ada nggak di sini yang pernah foto dirinya sendiri? Atau ada yang belum pernah? Hah? Pernah semua? Biasanya pada saat kita menggunakan aplikasi kamera, ya, di HP, itu biasanya ada yang namanya pendeteksi wajah, ya kan? Dia biasanya seperti persegi, ya, kotak-kotak dia. Kalau misalnya kita ambil foto, akan berbentuk kotak-kotak dia. Nah itu salah satu AI. Atau hal lain misalnya, ya, misalnya kamu login pada perangkat HP-mu, ya, pernah menggunakan fingerprint? Ada nggak yang mengaktifkan fingerprint? Tidak. Terus biasanya kalau kamu login di HP-mu, pakai apa? Pakai PIN? Fingerprint enggak? Sidik jari? Fingerprint sama sidik jari sama ya? Ya. Fingerprint sama sidik jari sama? Pakai nggak? Nah itu salah satu AI yang mendeteksi sidik jari kita. Nah selanjutnya, ya, ini contoh-contoh aplikasi AI yang bisa kita gunakan. Pertama, ya, kita bisa menggunakan AI yang berfungsi untuk membuat tugas presentasi. Yang kedua, chatbot pembelajaran. Ya, chatbot pembelajaran biasanya kalau kita lihat di media sosial sekarang, bahkan di WA, itu biasanya ada Meta AI. Nah, itu salah satu AI. Nah, kemudian, kalau misalnya kita searching di Google, ChatGPT, kemudian Gemini, apalagi Cici, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mencoba, ya,
menggunakan AI ya, untuk mengerjakan ataupun membuat sesuatu yang kita inginkan, yang ada di otak kita. Ya. Saya harap kepada peserta didik kami untuk membuka Google Chrome ataupun Google ataupun browser, ya. Silakan searching di situ Gemini. Gemini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke situ dulu, saya akan menampilkan video hasil dari AI. Seperti apa sih bentuknya? Ya, bagus nggak sih? Apakah sama dengan hasil editing manusia? Ya. Silakan dilihat di atas ya. Enggak lihat sinyal ya. Terlalu banyak pemakai. Ya kan? Oh, tidak terputar ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lihat nanti putaran videonya. Nah, sebelum itu dulu ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya silakan anak-anak kami buka aplikasi ataupun Chrome, Google, pencarian pokoknya. Ya. Ketik di situ Gemini. Gemini. Nah, oke, sudah. Nah, kita kan akan disuruh, akan diberikan perintah untuk memberikan apa sih instruksi yang akan kita berikan, ya kan? Apa sih yang akan kita ketik, ya kan? Nah, di situ diisi buat kalimat ataupun perintah, misalnya buatkan saya gambar dari atau misalnya ini contoh, buatkan saya gambar orang lagi memanjat pohon. Silakan ketik di situ. Bisa? Ada yang bisa? Hah? Nggak bagus sinyal? Aduh, masalah ini. Nggak terbuka sama sekali. Kalau bisa kalau memang di HP bisa terbuka ya. Kalau memang nggak bisa, jangan double komputer sama itu, jangan sama internet. Biar berfokus aja, kalau satu aja perangkat satu aja. Nah, ini masalah sinyal. Karena terlalu banyak yang mengakses. Sampai terputus ya internet ya. Sampai hilang. Bagaimana bisa? Bagaimana, ada yang bisa? Ada, berapa orang? Nah, berapa orang? 2 orang? Oke, coba dari depan. Jelaskan apa yang kamu cari di sini. Saya mencari gambar untuk berikan saya gambar orang lagi memanjat pohon. Tampil nggak? Tampil. Bagaimana bentuknya? Sedang memanjat pohon. Sedang memanjat pohon. Bentuknya lebih bagus mana? Hasil dari
editan manusia atau AI? Atau sama? AI, menurutmu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu sama Adelvan. Satu lagi, Juter. Itu perintah yang saya berikan kepada ini itu buatkan saya orang yang lagi berada di dalam lift. Ditampilkan nggak? Gambarnya ada nggak? Lebih bagus mana? Hasil dari pekerjaan manusia atau hasil pekerjaan AI? AI, oke. Saya bisa memberikan pendapat mana sih yang lebih bagus, editan manusia atau editan AI? AI. Tapi AI dibuat oleh manusia, itu gimana ceritanya? Ya kan? AI dibuat manusia, ya kan? Bagaimana Delta? Bagaimana? Ya, pemirsa, seperti yang Anda lihat, kondisi di jalan ini sangat memprihatinkan. Baru terputar ya videonya. Aduh, nenek. Nah inilah contoh tampilan video AI tadi. Nah, terlalu bagus nih ya. Ya, pemirsa, seperti yang Anda lihat, kondisi di jalan ini sangat memprihatinkan. Aduh, nenek. Nah ini adalah salah satu video hasil dari AI. Kalau kita lihat dengan teliti, yang hampir sama dengan buatan manusia, seperti betul-betul benar-benar kejadiannya, ya, bukan direkayasa, bukan hasil dari buatan AI. Kita lihat objeknya, orang-orangnya, terus jalannya juga hampir sama dengan yang kita lihat setiap hari. Nah, cuman di sini, ya, sebagai kita, ya, pengguna, diharapkan untuk menggunakan AI dengan sebaik mungkin. Ya, artinya gunakan dengan hal-hal yang positif. Ya. Dan jangan juga selamanya berpatokan dengan AI. Misalnya contoh yang saya jelaskan tadi, misalnya Gemini, ya. Ada tugas diberikan sama Bapak Ibu guru sama kamu, ya. Terus anak-anak kami carinya di situ aja terus. Ya. Tidak diteliti apakah memang betul jawabannya. Nah, jangan seperti itu. Nah, ujungnya nanti bukan kamu yang pintar, tapi AI-nya yang makin pintar. Jadi, ya kan? Makanya kalau misalnya ada tugas, boleh dicari di situ sebagai tambahan informasi, tetapi diteliti juga betul-betul apakah benar jawabannya. Ya, jangan asal copy paste aja. Ya, mau ya searching, kemudian kamu paste. Nah, itu salah ya. Kemudian gunakan pada hal-hal positif. Misalnya, ya, ada beberapa AI yang lain yang bisa berfungsi untuk mengedit video, ya, atau mengubah gambar, atau mengubah muka orang, ya, yang di bawahnya dari leher ke kepala gambar manusia, tapi dari leher ke kaki gambar binatang. Ya, itu pokoknya jangan merugikan orang lain lah. Gunakan di hal yang positif. Bagaimana bisa terputar tadi? Bisa? Bisa? Kita lihat lagi contohnya ya. Hasil dari AI. Agak lama ini nunggunya. Ya. Selanjutnya, ya, pada perintah yang tadi, ya, di kolom pencarian, di kolom tempat kita mengetik tadi, ya kan? Nah, Mau sholat Jumat, malah ada perang. Shinra Tensei. di situ perlu anak-anak kami perhatikan betul-betul. Kalau misalnya ada sesuatu yang kamu cari di internet, berikan perintah yang betul-betul spesifik gitu loh. Ya. Jangan asal ketik buatkan saya
penjelasan tentang ini. Ya jangan seperti itu. Ya, kita akan belajar prom nanti. Ya, prom artinya perintah. Ya, yang akan kita berikan pada AI tersebut. Kita akan mengetik secara detail. Ya, apa sih kegunaannya? Ya, kita gunakan buat apa sih itu? Ya, misal contoh kita mau membuat presentasi kan. Nah, kita jelaskan materinya apa sih? Ya, kita maunya sebanyak apa sih? Kemudian kata-katanya bagaimana sih? Ya, dibuat sebagus mungkin ya, dan AI juga bisa paham apa yang kita ketik. Nah, begitu. Nah, ini salah satu contoh lagi AI. Silakan lihat. Beres kan? 1 juta buat kakek kalau berani nyebut ke laut langsung kita gas. Halo guys, Dimas di sini. Sekarang gue lagi ada di pantai bareng Agus. Kata-kata hari ini Gus, umur ikan lele. Dimas gak pernah cemplung le. Kalau bikin video yang benar dong. Masa nenek ditaruh di sini? Mau loncat tapi takut. Melaporkan kondisi jalan terkini setelah hujan. Harap berhati-hati jika Anda akan bepergian. Mau sholat Jumat malah ada. Nah, cukup ya. Itu video hasil AI. Apakah kita bisa membuat itu? Bisa. Bisa? Oke.